Oke, selamat datang di podcast Logistalk, podcast yang diinisiasi oleh tim milenial PT Angkasa Pura Logistik bersama gue Wildan sebagai host. Di senja-senja ini, ya, sebelum kita menyapa mas-mas biasa yang ada di samping saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat kargo. Mana nih suara ya sahabat-sahabat kargo? Oke, kita sahabat kargo udah punya pose-pose khusus, Pak. Mari tunjukkan pose BUMN pertama ya. 1, 2, 3, angkat jempolnya. Pose BUMN pertama. Pose BUMN kedua, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk sahabat kargo ya, yang sangat mencintai pose-pose BUMN ya. Oke, pada sore hari ini gue Wildan udah ditemani oleh mas-mas biasa, mas-mas kargo ya. Ada yang topi merah, ada yang topi warna biru. Oke, dari yang topi warna merah dulu deh. Halo, selamat sore Bang Eko, selamat senja. Selamat sore Bung Wildan. Wow, di suaranya udah kayak penjual toko emas ya. Oke, selamat sore Bang Badar. Selamat sore, salam senja. Salam senja, karena kita anak senja butuh healing ya. Betul sekali. Oke, sore hari ini kita sudah ada di Terminal Kargo Bandara Internasional Lombok ya. Jadi teman-teman, kemarin di Logistalk episode selanjutnya udah dijelasin nih sama Pak Dwi ya, Pak Dwi Sukmo, bahwa di bandara tuh nggak cuma ada terminal penumpang aja, tapi ada terminal kargo juga. Nah, kita akan melihat nih sosok di balik orang-orang yang sangat penting dalam terminal kargo ya. Kalau di terminal penumpang mungkin kita ada yang namanya pramugari ya. Betul. Ya, pramugari. Ya. Di kargo nggak ada, mas-mas ada ya. Kalau di passenger ada pramugari, ada duta bandara. Nah, di kargo ada mas-mas seperti ini yang tanpa kehadiran mereka tentunya nggak bakalan jalan kegiatan kargo-kargo kita. Oke, langsung kita akan berkenalan dulu. Bang Eko, lu bisa diceritain sedikit gak Bang Eko ini sebenarnya siapa nih? Kok bisa hadir di Logistalk di episode ini? Oke, Bung Wildan, di sini perkenalkan. Jangan Bung, gue bukan komentator bola soalnya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan Anda kan sebagai host di sini. Iya, iya. Oke, di sini saya Eko Prastio mewakili Angkasa Pura Logistik sebagai QHSE. Apaan tuh? QHSE itu apaan? Apa sih QHSE itu? Yaitu Quality Health Safety and Environment. Oh, yang bagi-bagi imbus pors itu bukan? Salah. Itu para nakes itu, nakes dari pemerintah. Saya kira yang bagi-bagi dekolgen, imbus pors bukan ya ternyata? Iya betul. Oh, itu juga termasuk ya? Saya sebagai quality atau lebih ke mutu dan ke kesehatan keselamatan kerja. Wah, penting nih K3 nih ya. Betul sekali. Karena di mana Angkasa Pura Logistik ini sendiri sudah mengikuti ISO. ISO 9001. Oke, apa tuh? Di situ harus dijaga mutunya. ISO 9001 itu lebih ke mutu pelayanan yang kita berikan kepada pemain Chelsea. Pemain Persibaya kayaknya, bukan Chelsea. Nah, terus kenapa sih mutu itu harus dijaga termasuk di kekarguan inilah gitu? Ya karena itu sebagai servis kita kepada customer, suatu kepercayaan yang kita berikan kepada customer. Oke, salah satunya menjaga kualitas mutu. Betul. Ya. Selain menjaga mutu, di sini kita juga menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dari karyawan yang kita punya. Jadi kalau karyawan sampai sakit atau sampai terjadi kecelakaan, itu merugikan perusahaan juga. Termasuk kesehatan mental karyawan. Betul sekali. Nah, kalau ada yang anxiety, burnout, butuh sarapan floating itu kira-kira gimana tuh kalau nge-treatmentnya dari? Iya, itu harus diperhatikan juga. Nah, gimana tuh harus ada apa namanya asupan gizinya dia. Asupan gizi. Iya. Baik jasmani dan rohani. Betul ya? sekali. Kalau asupan gizi yang jasmani dulu deh Bang Eko itu gimana sih bentuknya biasanya? Iya, kalau paling tidak apa ya? Makanan yang sehat lah. Oh gitu ya? Iya. Oke. Sama tidur cukup. Tidur cukup. Iya. Ada temennya nggak tidur nggak? Lah itu tergantung. Itu tergantung pribadi masing-masing ya. Iya, kalau ada tidur dari temennya atau enggak. Oke, sebelum lanjut ke temen tidurnya siapa, kita tanya-nanya dulu Bang Badar nih. Halo Bang Badar, selamat sore Bang Badar. Selamat sore, halo. Oke, ini topinya biru nih, beda sama Bang Eko nih ya. Iya. Ya, kenapa tuh? Kok bisa beda sih? Beda warna aja kan? Oh, beda warna doang ya. Beda warna aja. Oh, saya kira ada treatment khusus. Nah, terus Bang Badar nih sebagai apa nih kalau di kekarguan logistik ini nih? Sebenarnya kalau di kargo ini saya monitor semuanya. Jadi proses pelayanan di kargonya harus sesuai dengan SOP yang kita punya. Kan? Jangan sampai ada mishandling terhadap kargo. Oke. Jadi jangan sampai nih kargo yang mau berangkat ke pesawat yang pertama berangkat ke pesawat kedua, nah itu kan akan merugikan customer. Oke. Nggak, tapi ini jawaban terlalu template ya, kayak lagi radir ya. Maksudnya santai Bang, kita ini ngobrol santai aja ini. Kita santai, memang style saya kan beda. Oh iya. Maklum anak kargo ya, karena gue dengar dari salah satu dirops kita katanya anak kargo ada ciri khasnya. Betul. Pertama tidur kargo. Betul. Kentut aja bangun, katanya kayak gitu tuh anak kargo. Betul sekali. Kentut aja bangun. Kedua makan kargo katanya.
ditemani irama Latin ya, panuka. Nasi telur ditemani irama Latin. Terus satu lagi Pak Winda. Apa tuh? Temen kargo nggak boleh tidur lama. Temen kargo kenapa tuh? Iya. Kenapa? Karena masih banyak kerjaan. Oh, Tidur 2 jam cukup sih. saya kira sejam aja karena durasinya udah habis enggak ya? Kalau nambah extend durasi ya. Nah, waktu kita gimana tadi? Penerbangannya nggak boleh lewat, maksudnya gimana tuh? Sorry, gimana tadi? Jadi kargo yang berangkat di penerbangan pertama jangan sampai terbang di penerbangan kedua gitu kan. Jadi itu harus tepat waktu Harus gitu tepat ya. waktu. Oke. Nah, terus salah masuk rumah atau salah masuk bilik itu jangan ya, karena Wah, bahaya tuh, bahaya. Kalau udah salah masuk bilik, nanti yang bahaya. dibawa pesan nomor 6 masukkan nomor 9 kan nggak Nah. enak. Oke, jadi berapa tuh ya? Iya. Ya di sini telah hadir ya teman-teman kargo ini semuanya dekil-dekil ya tentang kargo itu ya. Tidak mengenal MS Glow dan Natur Republik sepertinya. Gimana mau nggak dekil gitu kan? Tidurnya aja di atas kargo. Tidurnya di atas kargo. Iya. Nah, boleh ceritain nggak tuh gimana tidur paling menarik di atas kargo tuh gimana? Ya pada saat lelah gitu kan teman-teman ya baring aja di karung-karung gitu. Ya ampun. Atau tidur di atas palet itu nyaman. Ini Coba deh rasain tidur di atas palet. Gak mau sih Nyaman gua. banget. Tapi kalau lebih empuk di karung. Lebih empuk tidur di karung ya. Karung daripada Itu yang ditidurin barang-barangnya Shopee, Tokped gitu nggak? Enggak kan ya? Kadang tidur di atas orang kadang-kadang ya. Ternyata bisa melucu juga VP Communication kita ya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Ini saya agak deg-degan soalnya podcastnya ditonton di Root kebetulan. Nah, agak deg-degan ya. Makanya. Setahu saya tuh saya udah pensiun jadi host Logistok, kenapa dipanggil lagi gitu ya? Iya. Oke, nah sebelum kita lanjut, ini kan kita biasanya mulai karir tuh macem-macem ya, Bang Eko, Bang Badar ya. Ada yang karena kecebur, ada. Masuk karena orang dalam, ada. Ntar kecebur kemana dulu? Kecebur ke satu bidang yang sebenarnya kita nggak tahu apa-apa tentang bidang itu, ya kan? Ada juga yang karena iseng-isengnya main ke job fair, dapetnya di situ, ya gitu ya. Nah, kalau dari lu berdua nih, lu kenapa sih awal bisa nyemplung ke dunia kargo dan logistik ini dari Bang Badar lu deh? Saya dulu di dunia kargo itu dari tahun 2004. 2004, oke. Saya masih SD kelas 2 itu Pak, kebetulan. Udah kerja berarti ya. Terus Bergabung dengan teman-teman ground handling gitu kan. Tahun 2011 saya masuk ke Upload. 2000 berapa? 2012. Itu lu 2004 di kargo terus tuh? Iya. Nah, kenapa tuh lu awalnya milih kargo pas kerja? Ya kecebur tadi. Oh, lu kejebur Iya, awalnya. awalnya kejebur. Walaupun udah terlambat banget buat kita semua ya. Cita-cita lu apa sih sebenarnya Bang dulu Bang? Pokoknya kerja hidup mewah lah pokoknya. Kerja gitu hidup kan. mewah. Nyaman, Oh, influencer. gitu kan. Kalau sekarang influencer ya. Crazy Rich, Crazy Rich yang sekarang lagi tenar. Iya. Flexing terus tapi ditangkap KPK. Iya, luar biasa. Ini Mbak Endangnya mana ya? Gue kopinya nganggur belum dikasih kopi nih teman-teman narasumber. Oh, lagi sholat ya? Los, berarti kita berhenti dulu nggak? Nggak ya, lanjut aja ya. Oh iya, udah nggak ada di root ya, oke. Los berarti ya. Terus lu kejebur awalnya, tapi cita-cita waktu itu nggak kepikiran sama sekali. Ya nggak kepikiran gitu kan. Oke, terus apa yang lu rasain waktu lu ini udah terjun di dunia logistik nih? Nah, selama di Upload nyaman dengan dunia kargo karena sudah kecebur tadi terlanjur basah kan. Apa yang bikin lu nyaman? Apakah dengan suasana TK? Ya, karena dengan wanginya WC TK kita, ya kan? Itu mungkin salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Karena kebanyakan di terminal kargo memang seperti itu. Oke. Kalau wangi Kondisinya di terminal seperti penumpang. itu. Kalau ini di terminal penumpang ya. Tapi nggak wangi juga kok di sini wangi juga. Terus berarti setelah kecebur gitu ada penyesalan nggak sih Om? Sebenarnya sih enggak ada karena sama kan sekali. teman-teman juga enak gitu kan dia kerjasamanya gitu kan. Dalam dunia kerjanya sih. Oke, nah kan biasanya kan kalau orang-orang kantor nih adalah romantisme kantor ya. Ini kan orang kargo gue liat dikit ceweknya dikit banget ya. Hampir tidak ada. Hampir nggak ada justru ya. Kalau di terminal kargo hampir nggak ada. Hampir nggak itu ya. Tapi pernah nggak sih ada cinlok lu suka gitu sama cewek salah satu di terminal kargo gitu? Tidak ada bos, laki semua. Oh, laki semua Masa ya. mau suka sama laki kan ya lucu. Iya, berarti nggak ada sama sekali Nggak cewek ada. biasanya ya di kargoan ini ya. Ada di komunikasi aja ya, makanya pindah komunikasi. Enggak, jangan. Oke, lanjut. Nah, Bang Eko, lu gimana Bang bisa terjun ke dunia kargo ini nih? Kalau saya sih sebenarnya dari basicnya waktu itu security, AFSEC. Absen. Dari 2009 saya mulai bergabung dengan AFSEC AP1. Lu kayak nyeritain CV lu tau gak santai Iya ngobrolin itu. bener, iya, maksudnya gue kan cerita dari awal nih, ya boleh, kan? boleh. Awal mula gue masuk ke kargo, Upload gitu lah ya. Upload ya. Nah, dari situ di 2009 saya bergabung dengan AP1 AFSEC. Nah, di 2012 mulai bergabung dengan Angkasa Pura Logistik.
Karena di situ awal saya masuk 2012 di Surabaya. Oh, Surabaya. Awal mula berdiri RA, Hmm. Regulated Agent, ya kan. Disitulah saya mulai bergabung dengan Angkasa Pura Logistik. Tadi nggak tahu nih regulated agent, takutnya penonton logistik taunya agent-agent bola, Halan gitu-gitu, Bukan, Mbappe. Nah, itu apa sih bukan. sebenarnya? Regulated Agent itu badan usaha negara untuk pemeriksaan barang yang akan diangkut oleh pesawat udara. Oh, jadi kayak X-ray di terminal penumpang gitu modelannya. Betul. Jadi barang yang akan diangkut oleh pesawat udara sebelum masuk ke terminal kargo itu dilakukan pemeriksaan dahulu di RA itu. Apanya sih yang dicek, Bang? Sebenarnya kalau di RA tuh Dari barang, keamanan barang, keamanan. apakah di situ ada barang yang membahayakan penerbangan atau barang berbahaya atau barang peledak itu diperiksa dulu di kargo, Di kargo, di harus RA, ya. di RA. Nah, terus setelah lu masuk ke dunia logistik nih, sama deh pertanyaan kayak Bang Badar deh. Oke. Ada nggak yang lu rasain kesan-kesan lu lah selama lu kerja di dunia logistik apaan sih? Kalau selama ini sih mungkin di awal-awal ya, di awal-awal itu awal ya bisa dibilang baru awal berdirinya Aplok merintis itu memang ngerasa sempat kecewa, Kecewa. sempat kecewa, ya kan? Ya agak berat dikit sih, agak berat. Cuman biar semakin kita deep talk berjalan, ini. semakin berjalannya waktu enjoy sih, Enjoy ya? nyaman, Ya, tapi nggak nyesel. nggak. Lagi-lagi gue tanya, walaupun udah agak telat nih, cita-cita lu dulu apa, Bang? Sebenarnya kalau cita-cita sih apa ya? Basicnya saya sih orang travel, pengen usaha travel gitu. Tapi lu di IG lu, lu tulis gak bio lu part time traveler gitu enggak ya? Enggak, Gue kira lu tulis part time traveler dan lain-lain. Oh, travel emang dulu. Travel. Pengen punya travel sendiri gitu. Kenapa, Bang? Ya karena sesuai dengan gua kuliah, ya kan? Gua kuliah jurusan pariwisata. Oh, jurusan pariwisata. Tuh. Lalu masuk ke logistik ya? Logistik. Walaupun sebenarnya ada juga sih Ada juga, korelasi. nyambung juga. ya? Karena Salah di satunya waktu kuliah juga ada materi kargo, materi terkait dengan perhandle penumpang, ada juga. Oh, ada juga ya? Ada Oke. juga. Tapi benar sih emang ada korelasinya antara pariwisata dan kargo nih tentang yang baru aja kemarin, Bang. Betul. Di minggu lalu tuh Ya. MotoGP Mandalika sebenarnya. Nah, ini katanya kan teman-teman udah apa nggak tidur-tidur ya? Baru tidur 3 jam yang katanya waktu ngurus kargo Mandalika ya. Sebenarnya boleh ceritain nggak sih apa sih sebenarnya kargo Mandalika tuh ada apaan gitu di kargo MotoGP itu? Yuk, siapa nih yang mau ngomong? Jadi gini, kalau kargo Mandalika itu kita mengurusi semua perlengkapan event MotoGP itu. Oke. Apanya aja tuh, Bang? Mesin Dari motor-motor pembalapnya. Umbrella Girl enggak? Kenapa? Umbrella Girl masuk gak? Kalau Umbrella Girl mungkin ada divisi khusus ya. Ada divisi Ya, khususnya. ada divisi khusus Kirain itu masuk nanti. juga Umbrella Girl ke situ ya. Ya, Terus mungkin dari divisi komunikasi yang nanti ya. iya iya. terus. Ya, itu semua peralatan MotoGP, event MotoGP dari mulai motornya, seragam buat pembalapnya, Oke. helm-helmnya, semuanya Oke. deh. Itu semua dihandle sama Angkasa Pura Logistik. Angkasa Pura Ya, Logistik betul kargonya. sekali. Oke. Dari Berarti mulai- tuh barang mau dari manapun harus masuk terminal kargo ya? harus masuk terminal kargo. Nah, kenapa sih kayak gitu? Ya. Kenapa nggak boleh lewat mana gitu misalnya? Ya memang dari bandara kan tujuannya ke terminal kargo. Oh iya, Kak. Berarti Masa turun dari bandara mau ke musola kan nggak mungkin. Jadi memang nempel ya kondisi Iya. bandara dan terminal kargo ini nempel ya. Memang Ya nggak ada- sama halnya dengan penumpang lah. Penumpang datang landing kan harus masuk ke terminal penumpang dulu. Iya. Dia nggak bisa langsung keluar. Jadi ya nggak kan? bisa langsung keluar, makanya di handle sama upload. Betul. Nah, kalau lu Bang Eko apa komentar lu tentang cargo handling di MotoGP Mandalika kali ini nih? Apalagi lu punya baseline, punya education backgroundnya di pariwisata gitu. Oke. Kalau menurut gue sih barang-barang kargo MotoGP ini salah satu proyek terbesar negara kita ya. Karena memang selama ini kan belum ada event sebesar ini Ya. di negara kita ya kan. 25 tahun yang lalu ya terakhir ya. Baru tahun ini ya Di kan. Sentul. Ya memang sangat membantu juga dari sisi pariwisata, terutama kita di Angkasa Pura Logistik sebagai pengelola terminal kargo membantu juga. Oke. Nah, kalau peran lu di cargo handling kali ini tuh ngapain Bang Eko? Peran saya sebagai ini memeriksa dari juga melakukan pelayanan teman-teman dalam melakukan handling barang MotoGP ini dan juga melakukan pemeriksaan dari alat-alat yang digunakan. Apakah sudah safety ataukah layak digunakan atau enggak gitu. Nah, ini kan mungkin sobat Logistalk nih pada nggak tahu ya sebenarnya dalam handling kargo tadi itu tuh ada alat-alat ya tadi lu sebut ya. Ya. Bang apaan aja sih biasanya Bang alat-alatnya? Ya kalau yang alat kita gunakan di terminal kargo ya pada umumnya forklift, Forklift, tuh, satu. hand pallet, Hand pallet. terus Hand pallet yang ini ya? palet, ini paletnya. Oh, ini paletnya ya? Ya, Hand palletnya? kalau hand pallet itu yang dipompa itu. Dipompa begini-gini. Dipompa untuk narik Untuk palet narik atau narik barang. Itu namanya hand palet, sobat Logistalk. Lanjut. Ada apa lagi tuh?
Kalau dari sisi Angkasa Pura Logistik ya itu sih. Itu doang katanya. Terus kemarin terkait dengan pengangkutan barang-barang kargo itu yang kita gunakan yaitu trailer atau alat angkutnya yaitu truk trailer. Oke. Untuk mengangkut dari bandara ke sirkuit. Berarti lu lebih ke arah kontrol kualitas dari Betul, alat-alat itu ya betul. sebenarnya. Itu cukup ribet gak sih maksudnya maintenance-nya gitu-gitu? Kalau dari maintenance itu dilakukan oleh user yang langsung. Oh, Tapi harusnya sudah dilakukan daily check setiap harinya. Oke, kalau Bang Badar ngapain ya lu Bang selama ini kargo mau ngerokok dari tadi? Gue tahan mulu, gue nanya mulu. Bang Badar ngapain aja Bang? Lu selama ini peran lu di kargo handling MotoGP ini ngapain aja sih? Gitu? Ya, perannya Bakar ya Bang, apa Bang? Santai. Deg-degan banget. kargo yang turun dari pesawat. Izin, gitu kan ya. Izin Saya jelas. Pak, izin Pak. Sebat Pak, iya. Boleh udah diizinkan. Gue boleh lagi nggak? Skip. Terus gimana Bang? Jadi kargo yang turun dari pesawat dari luar itu, yang untuk event MotoGP di Lombok ini di Indonesia, itu turun kita handle, kita breakdown gitu kan. Breakdown apa Ya, tuh? ya turun kan bongkar kargonya. Oh, bongkar kargo. Bongkar breakdown kargo tuh dari ya. pesawat Keren juga gitu kan. istilah ya. Terus Nah, setelah dibongkar, kemudian tadi Bang Eko bilang diangkut pakai trailer untuk ke sirkuit gitu kan. oke. Terus Nah itu kita nanti di sirkuit kita juga monitor gitu kan. Jumlahnya yang turun sesuai nggak dengan manifest muatan kargonya gitu. waduh bahasa lu agak keder gue nih. Coba yang umum gimana jumlah yang turun? Jumlah yang turun harus sama dengan dokumennya gitu istilahnya. Oke. Ini dari mana sih kemarin tuh barangnya? Qatar ya? Dari Qatar. Qatar. Oh, dari Doha, Qatar. Doha. Dari Doha ya, ibu kotanya Qatar ya. Berarti lu sempat masuk sirkuit, Bang? Saya di sirkuit sempat masuk. Sempat masuk ya? Sempat masuk. Gimana komentar lu tentang sirkuit baru kita ini? Oke, bagus. Sempat tidurin aspal sirkuit ya? Sepertinya kalau tidurnya di situ mending tidur di kargo aja deh. Kenapa, Bang? Takut nanti ada yang lewat. Oh iya, belum dimainin kembang kali di sirkuitnya ya. Oke. Nah tadi kita dapat insight gak boleh bahas kerjaan lama-lama katanya. Mungkin gue sekarang mau bahas tentang ini nih. Anak muda sekarang, milenial dan Z ini sangat mengimpikan namanya work life balance, abang-abang. Dimana dia itu menginginkan kerjanya santai tapi masih bisa main gitu ya. Masih bisa punya temen, bosnya dijadikan sebagai teman gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah di kargo gitu, sebenarnya konsep work life balance tadi gitu yang mungkin pernah lo rasain atau lo lihat gitu. Kalau di kargo sepertinya tidak ada yang seperti itu. Bos. Enggak ada yang kayak gitu ya. Iya. Kenapa tuh? Ya karena kalau di kargo dibilang kita nggak bisa santai bro. Kita nggak bisa Kita santai. nggak bisa santai. Apalagi terutama cabang-cabang kita yang besar ya kan. Itu kan 24 jam. Ya, On berarti terus. terminal kargo yang on terus. On terus. Beda sama terminal penumpang ada tutupnya ya. Iya. Oh gitu. Terus tapi shift kan Shift kan, ya ada shift. terus Jadi nggak bisa santai. Nggak bisa Kalau santai. menurut Bung Wildan tadi sistem yang dipakai anak muda sekarang nggak bisa diterapin di kargo. Nah, tapi anak muda yang kerja di kargo banyak kan? Banyak. Ya berarti memang nggak relate ke semua industri ya sebenarnya ya, work betul. life balance ini ya. Nah tapi kalau ngomongin life deh, namanya orang apalagi laki biasanya kan punya hobi ya. Nah kalau dari Bang Eko lo hobinya apa sih Bang? Kalau saya sih hobi apa ya? Jalan sih. Jalan. Jalan. Karena basicnya travel dia. Iya karena basicnya travel ya. Ke jalannya ada lokasi tertentu nggak? Misalnya di Jakarta Pusat gitu atau di Wah kalau di Jakarta Pusat sih paling ya ke Monas aja sih. Monas. Ya? Monas. Nggak di kecamatan sebelum Monas ya nggak? Ya itu sesekali lah. Oh, sesekali ya. Oke, Sesekali. coba. Kalau lagi mental lagi penat gitu sesekali boleh. Oke, coba gua sebutkan 3 wilayah ini dan lu coba jawab lu pernah ke situ atau enggak ya? Contohnya nih apa nih? Mangga Besar. Mangga Besar pernah. Nah, Sawah Besar. Pernah. Oh, 4 berarti. Pangjai. Nggak pernah. Kalibata? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti Nggak 2 di pernah. antaranya Karena jauh pernah. dari tempat kosan. Oh iya, jauh dari tempat kosan ya. kosan. Oh, karena di Micet radiusnya cuma 3 kilo ya. Betul, iya. Nggak jauh-jauh dari situ lah. Iya, karena di Micet radiusnya cuma 3 kilo ya. Iya. Kalibata nggak mungkin dapet ya. No DP, no PHP ya teman-teman. Iya. Nah, jalan-jalannya kemana nih? Lebih spesifiknya gitu Bang Eko. Apa lu ke coffee shop industrial biar dapat pipe yang bagus di feeds lu atau gimana? Kalau untuk ke tempat-tempat kopi oke juga seneng juga ya kan. Cuman dengan adanya Covid ini sudah jarang jalan nih, hampir nggak pernah jalan. Terakhir lu jalan kapan? Terakhir jalan 2019 Buset lama banget 2020 ngapain zoom doang di kosan nih? jalan. Di dalam-dalam doang berarti. Enggak. Di Papua Nugini Oh, ngapain lu di situ? jalan, liburan sambil kerja. Wih, anjir, bisa berarti kerja di kargo bisa kerja sambil liburan nih Betul. sebenarnya.
Iya bener, kayak gue Sepakat, sepakat. Iya kayak gue pertama kali ke Lombok walaupun hotel TK doang ya akhirnya nggak apa-apa gitu. Gue baru pertama kali ke Lombok nih. Nah lu waktu di Papua apa yang lu kan biasanya kan anak-anak sekarang ya destinasi wisata favorit itu bisa kita sebut Canggu, Bali ya kan. Betul ya Om Rama ya, Bali ya Om ya. Canggu, terus ada apa lagi Om? Sisi itu di Bali juga. Terus ada Labuan Bajo, ada Gili Trawangan gitu ya. Nah tapi menarik ini, kan lu udah di Lombok berapa hari? Di Lombok baru seminggu sih. Seminggu, lu Bang? Dari tanggal 17. Dari tanggal 17 ya? Udah ke Gili belum? Belum. Nah itulah menariknya kita orang kargo, kita ke Lombok tapi itu kita nggak ke Gili Trawangan ya, luar biasa ya, rutenya itu aja ya sebenarnya. Nah lu waktu ke Papua apa yang lu cari sebenarnya? Kalau dari Papua sih dari sisi alam lebih bagus Pak. Terus lu? Ya. Dari ada satu namanya Bukit Teletabis, Oke. Danau Sentani. Danau Sentani. Ya. Oh ini Papua masih Indonesia ya? Iya. Oh Masih Indonesia. Terus ada Bukit Jokowi. Bukit Jokowi kayak yang di sini juga Betul. ada. Oke. Ada namanya Danau Biru. Airnya udah biru. Tapi nggak kena cat, murni. Lu lagu kesukaan lu 420 ya? Aku jalan-jalan ke alam mulu. Oh ya emang suka yang alam-alam gitu Iya, ya berarti ya. Oh. Terus lebih asik lagi kalau udah jalan ke Papua Nugini. Ah, kenapa tuh? Itu lebih bagus lagi. Alam juga sama? Alamnya lebih bagus lagi. Oh, oke. Tapi itu pakai visa gitu nggak sih kalau ke sana Kalau gitu? di Papua Nugini selama kita nggak stay bisa langsung masuk. Nggak Itu usah pakai visa, nggak usah pakai paspor. Naik motor ke dari Sentani bisa? Naik mobil. Oh, naik mobil. Berapa Kalau jam? mau naik motor bisa. Berapa jam? Kalau naik mobil kurang lebih 3 jam. Oh, dekat juga ya. Ternyata ya. Oh, itu berarti di hobi lu jalan-jalan. Oke. Kalau Bang Badar? Lu apa hobi lu Bang kira-kira? Hobi. Hmm. Hobi saya apa ya? Musik, hobi saya. Musik. Iya. Musik dengerin musik apa main musik nih? Kan saya bisa main gitar toh. Oh, bisa main gitar. Waktu lu belajar gitar kunci lu apa? Yang pertama pelajaran lagu apa? Wah lupa kalau yang mau belajar. Kalau- Kalau lagu zaman dulu lah, pokoknya lagunya Niki Ardila gitu kan dulu. Orang Itu masih jadul. SD itu. Orang jadul ini. Niki Ardila ya. Iya. Niki Ardila tuh 80-an berarti ya. Terus apa lagi yang lu dengerin? Niki Ardila terus Sini-sini ya si botak itu. si botak siapa? Ya? Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani, lagu Iya. himne wajib tongkrongan ya, Dewa Kangen ya. Dewa Kangen. Iya. Terus kalau modelan ini misalnya Pamungkas dengerin nggak Pamungkas? Dengerin Pamungkas dengerin, yang mana dengerin nih? yang To the Bone. satunya. Aduh, gua nggak tahu tuh. Ini gua sarkas dulu sebenarnya karena gua nggak tahu. Terus Caleb J dengerin nggak kira-kira? Nggak, pokoknya juga. yang sering saya dengerin itu karena berhubung saya kan sama istri itu kan suka dengerin musik kan. Jadi saya selalu suka dengerin 420. Oh, 420 Pamungkas, gitu. Yang mana tuh 420-nya kalau boleh tahu? Ya semua, Oh, semuanya. semuanya dengerin. Oke, berarti lu masih keep in touch sama zaman perkembangan Ya. musik ya sebenarnya ya. Oke. Selain musik, Bang, yang lu suka gelutin kan denger-denger nih dari nah ini juga kalau masalah musik lucu juga nih. Jadi Eko, gua waktu itu pernah sekantor sama Eko. Eko tuh punya teori tentang dangdut. Dia ngebagi dangdut menjadi 2 kubu. Dangdut utara sama dangdut selatan, kata dia kayak gitu. Dimana dangdut utara tuh yang nikmatin anak-anak pik, periuk gitulah ya. Nah yang dangdut selatan, senop, lain-lain. Kalau dangdut utara memang tekno ya? Tekno. Tekno. Kalau dangdut selatan, koplo. Koplo. Nah itu apa sebenarnya bedanya Bang, tekno sama koplo? Ya jenis musiknya dan jenis musiknya beda. Kalau untuk koplo kan murni koplo ya kan. Dangdut istilahnya yang dangdut original di aransemen lagi koplo. Lebih ke gendangnya dia lah. Oh gendang. Gendangnya dimainin lagi. Koplo key instrumennya tuh gendang. Iya. Oke. Kalau tekno, DJ. jadi dangdut di DJ-in. Iya betul. Lagu-lagu Indonesia, apa Iya. barat? Lagu Indonesia, lagu dangdut Indonesia bisa di. Lagu yang paling sering di cover apaan? Kalau di tekno atau koplo? Iya banyak sih lagu-lagu lama juga bisa. Reza Artamevia yang pertama suka di atau izinkan aku pernah di koploin gak sih? Nggak pernah sih. Tapi kebanyakan yang lebih diituin lagunya Krisya. Lagu Krisya. Juwita gitu ya. Lebih enak. Lebih enak lagunya kalau Lebih enak dibikin ya kalau gitu. dikoploin ya. Oke. Nah itu Bang Badar. Jadi Bang Eko ini memang penggiat musik dangdut ya sebenarnya ya. Memang Ya karena apa ya? Gue ngikutin Roma. Roma kan dangdut is my country iya kan. sih. Oh, emang ada lagu gitu ya? Ada. Wah, ada gue nggak tahu ya. Nah, terus kalau lu Bang Badar, kan tadi Bang Eko udah cerita tentang teori dangdut. Lu musik lu, Bang, selain 420, ada nggak genre? Sebenarnya sih saya waktu di Surabaya itu pernah bikin musik sama satu teman. Band gitu? Iya. Gimana tuh Sama ceritanya? teman-teman kargo juga. Ya. Gitu. Anjrit.
orang-orang kargo bikin band Iya. gitu. Iya, kolaborasi teman-teman kargo itu bikin musik. Nah, gimana tuh cerita? Malah Menarik juga ya. sudah punya lagu sendiri. Hah? Teman kargo Surabaya itu. Apa judulnya waktu itu? Ingat gak lo? Wih, banyak judulnya, ada 16 lagu itu. Sudah dijadi itu. Apa bikin album dong kalau begitu Ya, berarti? bisa jadi album itu. Lagu favorit lu deh di band yang lu bikin tuh sama orang-orang kargo. Wih, banyak ada yang judulnya lagu rindu gitu kan. Lagu Rindu doang Iya. gitu judulnya. Terus? Lagu rindu gitu. Dia gitu kan, saya kayak sama kayak lagunya Anji itu. Oh, oke. Tapi liriknya beda, Liriknya ekspresinya beda. beda gitu kan. Oh, apa judulnya doang sama Iya, ya? judulnya sama. Kalau nggak salah kena copyright claim lo. Ya, kalau nggak gitu kita jenuh kerja di kargo gitu kan. Ya, Tapi karena- latihannya rutin gitu di studio Ya apa? enggak ya, Enggak, nongkrong setelah enggak. selesai kerja. Selesai kerja pulang atau gitu pas kan. waktu jam-jam libur jam libur. Oh, pas libur kerja satu ya. minggu berarti ya. Iya. Nah, itu pernah sampai tampil gak sih, Bang? Kalau tampil berhubung untuk menikmati diri sendiri aja sih. Oh, nge-gigs Iya. setelah kerja doang ya Iya. berarti ya. Nah, lu waktu itu jadi apaan? Main apaan di situ? Saya pernah bernyanyi dan pernah bermain gitar. Pernah nyanyi, pernah main gitar ya? Oke, berarti masih ada bakat-bakat terpendam ya sebenarnya di kargo-kargo ini ya. Banyak para teman di kargo itu. Karena begini, musik ini sebagai semangat teman-teman kerja di kargo. Oh gitu, berarti tapi boleh tuh di terminal kargo lu sambil nyalain musik gak apa-apa ya? Boleh. Cuman ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu, cuman jangan terlalu kenceng juga. Oh gitu, emang gak keganggu sama noise pesawat lagi take off gitu, lagi landing? Terus Ya. suara-suara nit, apa suara Udah biasa. Udah biasa kalau itu. Biasa. Jadi dinamika tersendiri. Semakin ada musik, mereka semakin semangat kerja. Oh alah, wah sahabat kargonya udah pada hilang nih. Siap, mantap Pak, masih hadir ya. Opa izin, Opa. Izin Pak, Pak. Iya, berarti memang masih ada dinamika tadi ya di dalam terminal kargo ya. Nah, selain musik sebagai sarana refreshing mas-mas semuanya nih, ada nggak sih cara-cara healing atau refreshing lo tertentu gitu saat kejenuhan di dalam kargo? Karena terminal kargo tuh nggak ada AC-nya kan ya? Ya nggak ada. Nggak ada ya memang. Kalau AC terminal penumpang. Pak. Lagi-lagi kalau Bukan AC kargo, terminal Pak. penumpang bukan kargo. Emang Iya. tangguh-tangguh mas-mas ini ya. Nah, itu ada nggak sih cara-cara healing tersendiri gitu? Ya di saat libur kerja. Hmm. Kalau saya di Makassar gitu kan ya. Oke. Luar biasa ya ini kita Lightingnya terlalu keras ini. Iya, lightingnya sangat keras sekali ya menggunakan mobil ya. Ini unik banget sih kargo ya. Nggak, kurang terang sih ini ya. Gimana tuh? Menikmati. Jadi setiap libur kerja gitu sama teman-teman satu shift. Kalau saya di Makassar itu jalan-jalan ke pulau. gue tahu pulau apa tuh? Gue pernah ke Samalona tuh waktu di Makassar tuh. Nah, sama Lona masih ada. Masih ada ya? Kalau Selain sama itu, Lona itu kan ada penduduknya. Hmm. Kalau saya sama teman-teman itu cari pulau yang tidak ada penduduknya. Jadi serasa milik sendiri. Betul. itu. Kalau di Surabaya itu kan daerah Jawa Timur banyak nih. Tretes, Masih apa daerah pantai-pantai itu kan masih banyak. Iya, benar. Jadi teman-teman kalau setelah shift libur gitu ya, udah kita pergi. touring gitu rame-rame. Iya. Wih, asik ya. Biasanya kemana kalau yang di Surabaya? Ya rata-rata paling ke Malang ya Pak Badar. Ke Malang. Batu, Rata-rata ke gitu. Malang sih ya. Malang, Batu itu mungkin destinasi utama teman-teman daerah Surabaya untuk menghilangkan penat sesaat selepas kerja. Pupuk bawang enak tuh, gue pernah ke Pupuk Bawang tuh. Resto di Batu. Ya, pupuk bawang. Nah, itu ya berarti ya tadi. Nah, terus gini lagi. Pernah kepikiran gak lo untuk ganti pekerjaan? Ah, gue muak nih gue nih di kargo nih, pengen ganti yang lain gitu. Atau mungkin pengen usaha gitu misalnya. Kalau kedepannya Atau sih kripto gitu, Bitcoin, NFT gitu. Pernah gak lo kepikiran gitu? Jangan main kripto lah. Kenapa tuh? Haram ya? Jangan haram. Oh iya, kripto masih haram ya. Trading gitu, forex gitu. Atau Kalau apalah. kalau- memang kalau mungkin- kita nggak punya pengalaman di dunia kripto atau trading, jangan coba-coba deh. Waduh, jadi kayak seminar kripto ini gue. Oke, terus. Kepikiran nggak sempat untuk apa gitu ngelakuin sesuatu hal yang baru? Misal tadi jadi influencer mungkin kan jarang tuh influencer dari kargo ya. Kalau dari pilot kan ada Kapten Vincent, Ya. kan. Ada siapa lagi dit? Pilot yang artis dit? Edward Limbong gitu kan. Dari aviasi kan udah ada nih, dari kargo jarang. Mungkin kepikiran nih. mungkin aja, siapa tahu kedepannya kan Ya kedepannya mungkin next kepikiran sih. Kepikiran Cuman kita kan masih Fokus. fokus di kerjanya sekarang dulu. Gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau memang udah jenuh, ya bisa jadi juga. Bisa jadi juga untuk Cuman untuk sekarang sih masih presentasinya masih dikit. Oke. Nah, katanya nih gue denger isunya kargo adalah bisnis yang nggak pernah mati kecuali hari kiamat. Bener gak sih? Betul. Bener. Betul sekali. Kayak gitu. Karena tingkat kebutuhan sekarang kan manusia kan belanja secara online semua ini Betul, banyak. betul. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kan. Generasi rebahan itu iya, kan ya. Generasi rebahan tinggal Pencet, pencet potong dia. kirim gitu kan ya.
Ya itu. Jadi sekarang semua kiriman-kiriman online itu melalui terminal kargo. Semua kiriman online pasti melalui terminal Terminal kargo. Ya. Selain Dan itu dari pengalaman saya waktu di Jayapura itu daerah-daerah pedalaman itu masih butuh supply terutama bahan pokok itu lewat kargo. Kayak beras Karena untuk gitu-gitu. iya, karena termasuk minyak goreng yang lagi langka sekarang nih. Jangankan cuma minyak goreng, sampai aspal BBM dikirim lewat kargo, lewat pesawat. Lewat pesawat kargo tuh berarti Iya. itu ya. Wah, gila ya berarti emang. Itu yang nandain bahwa bisnis kargo ini nggak bakal pernah mati Nggak sebenarnya. Karena kebutuhan manusia tuh nempel banget sama kargo ya sebenarnya. Ya. Oke, nah cuma kalau kita bahas ya kan ada istilah ladang kering, ladang basah katanya tuh kalau kata anak-anak sekarang tuh cuan dan lain-lain. Ada nggak sih gitu-gituan kalau di Angkasa Pura Logistik? Kayak ya cetiau-cetiau lah, uang-uang apalah gitu kan. Apalagi kan capek banget tuh narik-narik palet, bawa-bawa forklift gitu. Ada nggak sih? Ada yang seperti itu. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Berarti memang Angkasa Pura Logistik bersih dari gratifikasi. Oh, ya, betul sekali, Betul Pak. ya. Bersih dari gratifikasi kita ya. No typing. Nota kayak di secure parking gitu. Iya, no typing, No Pak. typing ya emang bener. Iya, nggak boleh. Tapi emang kan terminal kargo kan restricted kan, orang nggak bakal bisa masuk kan sebenarnya. Betul. Kan? Nah itu cara typingnya gimana Bang Eko? Nggak semua orang bisa masuk. Memang harus apa sih syarat-syaratnya biar gue mau masuk atau sobat-sobat logistik nih pengen tahu dalam terminal kargo itu gimana sih? Ada syaratnya gak? Kita tergantung dulu keperluannya apa nih. Kalau keperluan contohnya customer ingin ngambil barang masuk ke dalam, tapi dia kan nggak bisa masuk. Gara-gara Dia karena nggak punya pas. pas yang ini Pas, yang pas ini ya. seperti izin, ini. nggak Nah, punya izin. Nggak punya punya izin masuk. Izin masuk, Oke. izin masuk dia nggak. Oke, Kalau oke. kita nggak punya seperti ini, kita nggak bisa masuk sembarangan ke area kargo atau ke area terminal penumpang, itu nggak boleh. Oke, berarti harus ada izinnya. Nah, Betul. izin ini yang ngeluarin kita atau siapa tuh? Nah, kalau untuk izin ini yang mengeluarkan otoritas. Oke. Otoritas bandara. Otoritas bandara Ya, ya. dari Dinas Perhubungan. Oh, dari Dinas Perhubungan. Dan Betul. nggak sembarang orang juga yang bisa dapat izin ini ya. Betul. Jadi kalau kita mau ngurus untuk pas izin ini harus ada screening dulu dari pihak otoritas. Baru tahu nih. Ini sobat-sobat Jadi logistik nggak baru sembarangan, tahu nih ya. nggak sembarangan. Nah, cuma kan gue pernah lihat ya kalau misalnya mas-mas di bandara tuh yang gawe-gawe di bandara kan ada yang pasnya warna merah, kuning ya kalau nggak salah ya, sama biru ya. Ah. Nah itu apa sih bedanya Bang? Kalau sekilas tahu saya ya, kalau yang perbedaan dari instansi sih. Kalau instansi pemerintah atau BUMN itu merah, backgroundnya merah. Oke. Kalau untuk yang kuning itu yang swasta. Seperti teman-teman airline atau tenan-tenan yang ada di bandara itu pasti dia pakai background yang kuning. Oke. Tapi kalau dari teman-teman Angkasa Pura sendiri atau dari instansi pemerintah itu biasanya pakai yang warna merah. Kalau yang biru tadi kan tadi ada satu tuh biru. Tahu nggak Bang? Yang biru itu lebih ke protokoler kalau nggak salah. Oke, tapi Teman-teman itu protokoler. aksesnya sama, bisa kemanapun atau beda-beda sebenarnya? Beda-beda, Dibagi beda-beda. per wilayah. Dibagi juga wilayahnya. Oh, wah, ribet juga ya. Gimana Iya. tuh maksudnya? Kalau merah deh, merah dulu deh yang kita punya nih. Itu boleh kemana aja sih? Itu ada Kalau warna merah areanya. bukan menentukan bisa kemana aja, tapi ada kode areanya. Oh, nih, Kalau coba kita nih. ini sekarang kan ada G sama P. Nah, G itu Ya apa? kan? Kalau G itu untuk kalau nggak Wilayah salah udara. sisi udara di gudang. Oh, gudang. G itu gudang. Nah, kita anggap itulah ya. P-nya P-nya itu apron. Apron. apron, Betul. parkiran pesawat tuh ya. Ya. Apron tuh parkiran pesawat ya, bukan celemek buat ibu-ibu masak ya teman-teman ya. Apron kok di istilah kargo parkiran pesawat. Ya, wah, luar biasa. Ini lightingnya sangat dinamis ya, luar biasa sekali saya. Sangat salut dengan lightingnya ini ya. Oh, sampai 2 mobil. Oke, saya bisa maju sedikit ke Bang Eko. Mic-nya saya pindahin mic-nya. Oke, ini nggak usah di-cut ya, biar kita natural kayak gini aja ya. Nah, terus ada apa lagi nih kodenya? Ada G, ada P, ada apa lagi? Banyak sih, ada V juga. V. Kalau V, Artinya? kalau V itu bisa ke semua area, Oh, all access. Kalau di Iya. konser all access lah ya, Iya. tuh ya. Terus tapi tidak ke area vital. contohnya? Area vital contohnya tower AMC. Oke. Atau yang Terus, buat ya, tower izin AMC, masuk keluar pesawat tuh ya. betul. Oke, terus Terus ke VOR. apa tuh? VOR itu radar pesawat. Oke. Ya kan nggak boleh juga. Oke. Terus selain di VOR dan AMC tadi, ada lagi nggak wilayah-wilayah nggak boleh tersentuh dan Banyak terjamah? sih, banyak Banyak banget ya. wilayah-wilayah tertentu banyak yang vital. Cuman nggak bisa sebutin semuanya. Oke. Nah, contohnya itu aja sih yang Contohnya paling itu. vital ya kan di tower AMC, terus di apa namanya VOR itu nggak boleh. Oke, selain V, ada G, ada P, ada V, ada lagi Ada yang lain? B, ada A, Banyak banget sih, ada B, banyak, ada A ya? banyak. Kalau dahulu masih tahun berapa itu waktu masih saya di AP1 itu ada X. 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 Apa tuh? Kalau X
all semua area, Bisa area dimasukin. vital semua bisa. Itu hanya AFSEC dan GM yang boleh memiliki area itu. GM dari bubunya tentunya Iya, ya. dari HP1. Dari HP1 ya. Betul. Oke. Ini kita kayak orang lagi pacaran di danau udah sorot-sorot kayak gini ya. Ke gap kayak mau cipokan gitu. Iya. Kayak gini persis kayak gini. Ya, yang sekarang lagi viral itu kan apa? Bioskop dalam mobil Bioskop gitu. dalam mobil ya. Ya Itu benar. Salah satunya ini. Salah satunya ini juga karena kebetulan sekarang anak Jakarta, Bang Eko, Bang Badar, kalau mabuk itu di parkiran mobil sekarang. Di Lot 7 SCBD itu di situ tempatnya. mabuk doang nggak goyang kan? Apa? Nggak mobil goyang kan? Makanya mereka di sana rata-rata sebelum ke sana ganti kaca film jadi 3M. Iya. Biar nggak kelihatan dari luar mau ngapain ya. Kalau goyang atau enggak gua nggak tahu sih sebenarnya. Kayaknya nanti pengalaman nih. Enggak, kan? ini cerita teman-teman gua ya sebenarnya Oh, gitu. pengalaman juga nggak apa-apa sih. Iya. Jadi emang gua nggak tahu lah, gua cuma tahu gitu doang ya. Oke. Nah, gua dengar lu berdua udah selesai dalam menghandle kargo motor GP ini ya. Iya. Total hampir 2 minggu ya di sini ya. Masih ada satu flat lagi. Masih ada satu flight lagi ya Iya. tentunya ya. Pekerjaan belum usai. Apa yang lo rasain selama lo handle salah satu logistik terbesar nih untuk event terbesar di negara kita? Ada nggak sih lo kesal? Mungkin istri lo kangen. Ini salah satu. Mau VCS, video call senang ya VCS ya. Video call senang pun lo susah gitu misal. Mau sleepy call lo nggak bisa karena bunyi forklift mulu gitu loh. Ada nggak sih yang lo rasain gitu selama lo handle kargo ini? Sebelum saya berangkat ke sini sudah berbicara sama istri saya itu. Oke. Wah, nanti saya nyusul ke Lombok. Oh, silakan nyusul aja gitu kan. Oh malah senang istrinya Iya. justru ya. Saya juga seneng juga tuh ada yang nemani kan ya. Oh, iya, Kan, ya. iya. Setelah iya. itu nyampe di sini jangan deh gitu. Kenapa? Karena saya terlalu sibuk di sini. Oh. Masa iya istri saya datang ke sini saya anggurin? Oh tadi lu mau staycation mungkin ya istri lu Iya. nyusul staycation Iya. ya di Ya tadi bilang kerja sambil liburan. kerja sambil liburan Ya. walaupun rutenya itu aja Betul. sirkuit hotel terminal kali Betul ya. sekali. Segitiga emas sirkuit hotel terminal kargo dan nasi puyung bala Iya, nggak jauh dari nasi puyung bala. iya atau tongseng kayak gitu-gitu aja lah ya. Oke berarti apa namanya istri tapi kangen kan sama istri kan Ya pasti dong. pasti kangen ya. Pasti Nah, dalam selalu menghandle kargo ini masih sempet gak kontak-kontak istri gitu segala tetap. macam. Walaupun itu 5 menit video call gitu kan. Sangat Ya, berarti iya. ya, sangat berarti banget ya. Karena kalau- penyemangat toh. Kita kerja untuk siapa coba gitu kan ya. Iya bener. Mantap enggak? Iya. Kalau Berarti Mas Wildan kerja untuk siapa? kerja untuk siapa ya? Iya belum ada sih sebenarnya. Iya. Iya emang gue gitu kerja untuk nggak tahu sama siapa gitu ya kan? Yang swipe kanan di Tinder nah itu loh untuk itulah orang-orang itulah kira-kira. Untuk Dita atau untuk siapa nih? Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak boleh sekantor tuh nggak boleh haram. Kata siapa? Kata Vivi saya. Iya. Wah, Vivi, kenapa Vivi dibawa-bawa? Iya, padahal Vivi saya pun pernah pengalaman. Iya. Juga pernah pengalaman dia. Ya, cuma itulah mungkin dia ngajarin bahwa agar anak buahnya nggak sama pengalamannya kayak dia. Iya. Kan gitu ya. Luar biasa. Bulog, Iya. bulog, bujang lokal. Gue pengen nyebut namanya tapi gue takut di SP Jangan, sebenarnya Bos, ya. Jangan lah ya. Iya. Gue di SP lagi. Nah, berarti di sela-sela lu kangen dengan istri, lu masih bisa ngubungin istri lu ya? Iya. Oh, so sweet juga orang kargo ya. Harus bos. Oke, Gitu. tapi video call aja. Video call. Oke, nggak ada mama buka dikit dong, nggak ada gitu. Nggak ada gitu ya, kirain ada gitu-gitu ya dikit ya. Nah, kalau lu Bang Eko, lu kan anak 3. Betul. Ya kan, bini lu di mana Surabaya ya? Surabaya. Nah, lu sekarang kerja di Jakarta juga. Udah jelas lu LDR lah ya. Betul. Nambah Bulog. Hah? Bulog. Apa tuh bulog? Bujang lokal. Bujang lokal. Bujang lokal. Di Jakarta lu jomblo. Iya. Kalau di Surabaya baru Iya, taken ya. tapi tetap tiap malam video call. Dia video call Iya. sama cewek lain. Laporan enggak lah, yang sama istri yang mana? Sama istri yang mana? Oke. Nah, apa namanya? Cara lu menghibur diri gitu selama di sini kangen sama bini lu gitu gimana? Ya, kalau dari pengalaman selama handle MotoGP ini sih memang waktu untuk video call dengan anak ya, terutama dengan anak itu memang berkurang. Oke. Sampai kemarin tuh anak saya protes Protes. karena susah untuk video call gitu loh. Kenapa tuh? Karena kan kita tahu sendiri kemarin kita pulang pagi ya kan. Itu ya paling bisa video call pagi setelah bangun tidur baru video call sebentar. Iya. Tapi kalau untuk chat dengan istri masih tetap. Lu lebih cepet bales chat. Oke. Lu lebih cepet bales chat Pak Haruman apa bini lu?
Di sini sih mungkin lebih tepat ke kerjaan dulu sih. Kerjaan dulu. Oh, berarti lebih- Karena Opa atau Pak Ruman tuh selaku pimpro kita, ya, pimpro yang kita. jauh-jauh datang dari Valencia Betul ya, sekali, Espanya, Espanyol Valencia, itu. Espanya. Iya. Iya. Aduh, ini takut saya juga nggak mau nyebut nama itu kebetulan. Skip kalau itu, Pak, skip. Ntar itu yang tadi tuh nama itu ditit gitu Pak ya. Terlarang gitu Pak. Jangan. Ah, jadi lu fokusin ke pekerjaan dulu Iya, berarti ya betul. sebenarnya. Oke, terakhir deh, nggak boleh ada kata-kata terakhir, terdukat Iya, cuman gua kasih pengertian juga ke anak ya. Gimana sih Bahasanya maksudnya? soalnya sekarang ini lagi banyak kerjaan gitu. Nanti kalau memang udah senggang baru bisa komunikasi dengan anak. Oke, ini Tahu biar nggak yang dikhawatirkan? apa tuh Pak? Tiba-tiba pulang, bapak siapa ya? Gini. Nah, itu. Oh, sampai lupa bapaknya siapa? Iya, itu. Oh, atau punya papa baru mungkin. Itu pengalaman bener juga Dan. Pengalaman juga. Gimana tuh? Lu pernah anak Waktu lu lupa? anak gua yang ketiga lahir, itu kan posisi gua lagi di Papua di Iya, Papua. Sentani lu, terus? Baru bisa pulang lama kan. Dia pulang gua gendong nggak mau. Nggak Ini mau. siapa ini? Ini bokap gua atau bukan? Ini jangan-jangan om gua nih. Itu bener kejadian. Pernah kejadian, Bener, ya? anak gua yang ketiga. Oh, gitu. Panggil om siapa ya? Iya. Oke, berarti menarik ya. Iya. Kisah-kisahnya. Nah, mungkin kita biar ada angle romantismenya dikit. Di sini nih ada video, ada kamera close up. Sekarang gue minta lu ngomong, kalau lu bisa ngomong depan istri dan anak lu lihat kamera close up, lu ngomong apa yang pengen lu omongin ke istri sama anak lu. Yuk, siapa dulu? Oke, Bang Badar dulu. Bang deh, Badar dulu. silakan. Bang, nih, yang itu Bang kameranya Bang. Lu ngomong sama istri sama anak lu Bang. Untuk istri tercintaku, wes. Lu manggilnya apa? Panggilan saya ada nggak? Beb, Besti atau Boyvi gitu? Saya cuma bunda saja. Oh, Bunda ya. Menarik ya. Terus? Ya buat bunda, karena pekerjaan yang sangat padat ini, wah, kita jauh kan ya. Yang tadinya sudah janjian mau staycation di sini, Anjay. akhirnya tidak jadi ya karena saya terlalu sibuk. Masa iya sih dianggurin gitu kan ya? Iya. Ya nanti setelah acara Mandalika MotoGP selesai pastilah gitu. Lepas rindu sepuasnya. Lepas rindu sepuasnya ya. Untuk anak mungkin ada. Bulan anak saya di pesantren gitu kan. Oh, anak nggak boleh nonton YouTube ya? Pesantren anaknya, jadi nggak bisa nonton ini. Oke, Bang Badar, itu dari pesan Bang Badar untuk istrinya akan staycation setelah ini katanya Bang ya. Sip, luar biasa ya. Sarapan floatingnya jangan lupa Bang, sarapan floating yang ngambang di kolam Iya, renang. oke. Di kolam renang ya. Di kolam renang. Terus biasanya fotonya kepalanya madep ke atas gitu. Iya. Tenggelam tahu-tahu. Lontong sayurnya kena kuah-kuah daripada kolam renang itu, jadi agak-agak asin ya. Sarapan floating. Bang Eko mungkin yang disampaikan untuk istri dan anak-anaknya. Dari saya sih buat mama di rumah, terima kasih udah mengerti pekerjaan saya, udah supporting selama bekerja handling untuk MotoGP, dan untuk anak-anak saya 3 orang. Mohon maaf, ayah masih belum bisa ini. Ini kasih Tapi- backsound suara tapi lagu-lagu nanti, sedih gitu ya. Mungkin sepulang dari pekerjaan di sini di Lombok, mungkin kita akan jalan-jalan. 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 Jalan-jalan ke Lombok lagi. Balik lagi. Sirkuit. Insya Allah. Kalau nanti dapat approval dari Pak Pimpro bisa cuti, nanti saya akan jalan-jalan dengan anak saya. Nginepnya nanti. di Ilira. Di Yang terakhir Ilira, lagi. iya, di Ilira. Sarapan nasi telur bersama. Iya, betul. Oke, mungkin pesan terakhir untuk terapis favorit ada nggak? Terapis yang mana? Oh ini? enggak, yang mana? Saking banyaknya lupa ya nomor Iya. ya. Makanya dicatat nomornya. Oke. Apa yang nomor HP dicatat ya. Oke, sahabat-sahabat kargo semua, mungkin kita sudahi dulu nih Logistok episode ini. Sedih banget ya, gue jadi sedih closingnya ya. Iya. Ada pesan-pesan untuk istri ya. Gue pengen pesan ke seseorang tapi gue belum sah gitu. Jadi ya, nggak usah lah ya, mendingan ya. Boleh, nggak apa-apa. Apanya? Nggak apa-apa, pesen Oh. aja. Oh ya udah. Kasih pesan. Pesan nasi campur atau apa ini? Pelecing kangkung. Oke, udah jangan lah, aku malu ah, ntar orangnya malah nggak jadi Bang, jangan. Malah nggak jadi, jangan. Oke, jadi nggak usah dipesan. Emang udah ada? Hah? Udah ada. Udah ada, ya. Syukurlah. Jalan ada. Enggak. Karena Tindernya banyak likes-nya kebetulan. Oh, ya, gitu. dari Iya, situ iya, biasa. iya, iya. Oke, dan demikian Sobat Logistok, telah berakhirlah sudah Logistok Special Edition dalam rangka upload Mandalika Weeks di live langsung dari Terminal Kargo Bandara Internasional Lombok. Sampai jumpa lagi di Logistok episode selanjutnya. Jangan lupa pose BUMN, ayo 1, 2, 3 pose BUMN, pose AP1 rebound. Selamat menikmati, dah.